Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Darul Ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah taala atas segala nikmat yang tak terhingga yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita mampu melaksanakan segala aktivitas kita dengan keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga akhir kiamat nanti. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas pada bab baru, bab ke-25, babul khirsi wa tulil amali, bab rakus terhadap dunia dan panjang angan-angan pada kitab Tanbihul Ghafilin ini. Sebagaimana yang sudah kita dijelaskan pada kesempatan yang lalu, menurut Hasan Al-Basri, ulama ahli zuhud, mengatakan man kathura maluhu kathura ismuhu. Teorinya begitu, siapa yang banyak hartanya maka kemungkinan besar, jadi bukan pasti tapi kemungkinan besar, kathura ismuhu, siapa yang banyak hartanya kemungkinan besar juga banyak dosanya. Karena di situ kalau orang tidak diberikan harta yang banyak oleh Allah kemudian tidak kuat imannya, maka hartanya bukan untuk ke jalan Allah Ta'ala tetapi sebaliknya. Itu mungkin yang dimaksud oleh Imam Hasan Al-Basri dalam makalahnya, man kathura maluhu kathura ismuhu. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berpesan kepada kita, ketahuilah bahwa sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu itu adalah fitnah, bisa menimbulkan malapetaka. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang sangat agung sekali. Artinya kita diwarning oleh Allah untuk benar-benar menjaga amanat yang diamanatkan oleh Allah, itu berupa harta benda kita. Tapi suatu saat kalau kita tidak amanat, kita akan malah terjerumus dimakan oleh harta benda kita. Qala al-faqih al-hirsu ala wajhaini. Rakus itu ada dua sisi, kata pengarang kitab Tanbihul Ghafilin ini, Abu Laits As-Samarqandi mengatakan khirsun mazmumun. Yang pertama adalah rakus yang tercela, wa khirsun ghairu mazmumin, dan rakus yang tidak tercela. Nah, karena ada orang diberikan harta benda tapi bisa mengontrol hartanya, maka itu hirsun ghairu mazmumin, rakus yang tidak tercela. Tetapi dalam makalah beliau mengatakan watarkuhu afdalu, meletakkan, meninggalkan itu semua, meninggalkan rasa rakus itu
adalah afdalu, lebih utama. Fa ammal hirsu alladhi huwa madhmumun fa huwa ayyashghalahu an ada'i awamirillahi ta'ala. Adapun kerakusan terhadap dunia yang tercela adalah dia senantiasa disibukkan dengan urusan dunianya sehingga lupa tentang perintah-perintah Allah Ta'ala. Dengan harta orang bisa beli apapun, orang bisa lalai sehingga lupa kepada Allah Ta'ala. Waktunya zakat yang dulunya nggak punya apa-apa, kemudian diberikan kelonggaran rezekinya oleh Allah, lupa kepada Allah Ta'ala. Jangankan sodakoh, zakat saja tidak mau mengeluarkan. Nah, ini namanya khirsun madhmumun, rakus terhadap dunia yang tercela. Au yuridu jam'al mali litakatsuri wat tafakhuri. Senangnya itu mengumpulkan harta benda untuk bermegah-megah dan kesombongan. Orang namanya harta benda, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu kalau sudah mempunyai, seandainya mempunyai 2 lembah emas, tambang emas, pasti tidak akan puas, akan mencari yang lainnya. Itulah sifat manusia. Tetapi agama kemudian datang mengatur itu semua, yaitu orang itu harus bersifat zuhud terhadap dunia, berhati-hati terhadap dunia. Pada saat ini sungguh sangat sedikit sekali kita dapati ulama-ulama yang berzuhud, benar-benar berzuhud terhadap dunianya. Kita pernah sowan terhadap ulama yang luar biasa, hartanya datang sendiri, artinya tidak pernah mencari harta, tetapi harta yang mengejarnya. Pakaiannya cuma 1, sarungnya juga 1. Saat itu kita mencoba untuk meminta bajunya yang dipakai. Beliau bilang, ini cuma 1 baju saya. Waduh, kita malu untuk memintanya, maksudnya untuk kenang-kenangan. Nah, ternyata masih ada orang yang seperti itu, kiai-kiai seperti itu. Itulah kelembutan hatinya yang sudah, dunianya sudah dihilangkan. Wa ammal ladzi huwa ghairu madhmumin. Adapun rakus yang tidak tercela adalah fahuwa alla yatruka man syai'an min awamirillahi ta'ala li ajli jam'il mali wa la yuridu bihi at-tafakhur fahadha ghairu madhmumin. Lianna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ba'duhum yajma'ul mal wa lam yunkir alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin law tarakahu kana afdalu li'annahu bayyana anna tarkahu afdal. Adapun rakus terhadap dunia yang tidak tercela adalah dia mampu meninggalkan harta itu untuk artinya dia mempergunakan harta itu untuk menuju ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ya, alhamdulillah sekarang banyak sekali orang-orang yang diberikan harta, kemudian dengan hartanya itu untuk fi sabilillah. Maka ini adalah rakus terhadap harta yang tidak tercela. Wala yuridu fi at-tafakhur, dan
dia mengumpulkan harta itu tidak untuk bermegah-megah dan kesombongan. Ya Allah sudah ngasihnya begitu, kemudian dikasihkan lagi kepada orang yang membutuhkan. Fahadha ghairu madmumin. Inilah rakus terhadap harta yang tidak tercela. Karena sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dulu juga sebagian mereka mengumpulkan harta benda, tetapi Rasul juga tidak kemudian melarangnya untuk mengumpulkan harta bendanya selagi harta bendanya itu dipakai untuk kebaikan fisabilillah. Kita pernah dengar cerita bahwa ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang baju satu-satunya, kain satu-satunya, datang ke masjid, pulang habis salam langsung pulang ke rumah karena ternyata gantian dengan istrinya. Begitu terus sehingga meminta doa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya dijadikan orang yang kaya raya. Kemudian dikasih modal kambing, dan dari kambing itu beranak pinak sampai menjadi pengusaha yang sukses sekali. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus utusannya untuk menarik zakat. Namun apa yang dikatakannya, ini adalah hasil usahaku sendiri, sehingga dia enggan untuk mengeluarkan zakat. Bahwa dalam Al-Quran tadi sudah jelas, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa harta kita dan anak-anak kita itu adalah bisa saja menjadi sumber malapetaka kita. Dijelaskan di sini ada cerita bahwa Hafsah binta Umar, Hafsah anak putrinya Umar bin Khattab, seorang Amirul Mukminin, pernah nyeletuk begini kepada ayahandanya, wahai bapakku, engkau innallaha qad aktsara laka minnal khair, sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan engkau kebaikan yang sangat-sangat banyak sekali. Wa wasi'a laka fir rizki, dan Allah memberikan keluasan terhadap engkau tentang rizki. Falau akalta ta'aman atyabu min ta'amika, mbok yo sesekali bapak itu makan yang enak-enak. Nah ini, mbok yo makan yang enak-enak. Wa labista thawban alyanu min thawbika, dan bapak itu ya berpakaian yang bagus, nah, gitu. Qala, nah Umar bin Khattab kemudian menasehati putrinya Hafsah, ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencari jalan seperti itu. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu hidup sesederhana mungkin. Fa in salaktu thariqan ghaira thariqihima, kalau seandainya aku menuju jalan yang tidak dijalani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka salaka bi tariqa ghairu tariqa inni wallahi sa'asiru ala aishihima asyadid. Ketahuilah bahwa aku lebih senang kalau aku memilih hidup dengan susah payah
sehingga kita bisa dengar cerita bagaimana pakaian Umar yang menjadi pemimpin negara khalifah saat itu ketika sedang khutbah pakaiannya itu ifnatani asyara. Jadi ada 12 sulaman, ada 12 jahitan Umar itu pakaiannya. Bisa kita bayangkan bagaimana sederhananya Umar saat itu, padahal sangat-sangat mampu karena posisinya menjadi pemimpin sebuah negara. Lah, kita diberikan pelajaran yang sungguh-sungguh menampar diri kita semuanya. Ternyata pemimpin kita itu dulunya diberikan kesempatan yang emas untuk mengumpulkan harta, tetapi lebih memilih jalan yang hidup susah payah. Qala haddatsana Muhammad bin al-Fadl haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim bin Yusuf haddatsana Muhammad ibn al-Fudail ad-Dhabi an Mujahid ibn Sa'id al-Sya'bi an Masruqin qala qultu li Aisyah, saya bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ya ammah, wahai ibu, ma aktsaru ma kana yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-baita. Rasulullah itu kalau masuk rumah, kalau sudah masuk rumah, di dalam rumah, kira-kira apa yang diperbincangkan, yang paling banyak diperbincangkan? Qalat, Sayyidah Aisyah bersabda, aktsaru ma sami'tuhu yaqulu idza dakhala al-baita. Kebanyakan yang aku dengar, kata Sayyidah Aisyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk rumah, lau anna libni adam wa diyaini min dhahabin latamanna ilaihima thalithan. Nah, ini seandainya anak cucu Adam itu sudah mempunyai 2 lembah yang dari emas, ternyata mempunyai 2 tambang emas. Kalau kita di sini ada emas, ada batu bara dan sebagainya, latamanna ilaihi matsalisan, pasti kepinginannya akan menambah menjadi 3 tambang. Wala yamla'u jaufa ibni Adam illa turabu. Maka anak cucu Adam itu tidak akan puas kecuali mulutnya itu disumpel dengan tanah. Nah, ini artinya sifat utama manusia itu adalah rakus terhadap dunia, tetapi agama datang untuk mengontrol itu semuanya. Wa itubullahu ala man taba, tetapi Allah itu akan terus menerus menerima tobat kepada siapa yang mau bertobat. Wa innama ja'alallahu ta'ala hadzal ma'la lituqama bihi sholatu wa tu'ta bihi zakatu. Padahal sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan harta benda ini supaya sholat itu lituqama bis sholah, supaya orang itu bisa melaksanakan sholat dengan benar-benar, wa tu'ta bihi zakatu, dan zakat bisa ditunaikan. Nah, ada juga cerita bahwa ada seseorang yang benar-benar kaya raya, seluruh hartanya disedekahkan, dan orang tersebut malah mewakafkan dirinya untuk menjadi marbot masjid. Itu orang Arab sana, dan hidup pada zaman sekarang ini. Allah memberikan keluasan harta bendanya, tetapi disedekahkan semuanya dan lebih memilih kepada jalan zuhud, seolah-olah tidak punya apa-apa, menjadi marbot masjid. 2 minggu yang lalu kita
ke daerah Parung sana, itu ada seorang Habib mempunyai santri 16.000 pesantrennya, 16.000 santri. Yang menjadi menarik adalah sebulan itu paling tidak mengeluarkan 8 miliar untuk makan santrinya secara gratis, tapi kehidupan rumahnya, kendaraannya, Masya Allah sangat sederhana. Padahal tiap bulan bisa beli rumah yang bagus, tapi disodakokan untuk santrinya semua. Dan rumahnya ketika kita di sana dijemput untuk silaturahim, rumahnya sederhana sekali, nggak kepikiran rumah begitu bisa menghidupi, memberikan makan 16.000 santri dengan gratis, plus biaya sekolahnya juga gratis. Ini merupakan ibrah, pelajaran bagi kita semuanya. Ternyata di zaman sekarang masih banyak orang-orang seperti ini yang harus kita contoh kesederhanaannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh dari Umar bin Khattab yang luar biasa zuhudnya kepada dunia. Memang berat, tetapi harus kita coba sehingga kita insya Allah akan lebih selamat di dunia maupun akhirat kita. Demikian, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.